Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh lagi bertemu di ibadah Sumpah Faithful. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu indah buat kami. Bahkan hari ini ibadah ini Tuhan kami serahkan juga di dalam rencana-Mu, tangan-Mu Tuhan Yesus. Sertai ibadah ini dari awal, tengah hingga akhirnya. Amin. Nama-Mu Tuhan Yesus ditinggikan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan saat kami hari ini yang hadir dan saat kami yang nanti selesai ibadah ini, kami tidak jadi orang yang sama. Amin. Kami percaya setiap firman yang dibawakan oleh hamba-Mu Pak Kris boleh membuat kami menerima setiap janji kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memuji menyembah Engkau, ampuni setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami, Kau layakan, Kau kuduskan kami untuk masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara semuanya. Ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama meninggikan dan memuji nama Tuhan. Kita sudah masuk di minggu kedua di akhir bulan, tepatnya di akhir tahun sebenarnya ya. Kita tetap terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari saudara kita siapkan hati kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Sejati yang harum dan sejati di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan tatamu, oh Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Kita naikkan pujian ini dari awal saudara. Ku bawa kepadamu, kami bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan, ya Yesus, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan takkan pernah kami bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan. Oh Yesusku, terimalah, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Takkan pernah ku bawa, takkan
Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari saudara kita angkat tangan kita, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan, selain yang terbaik ya Yesus, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku, ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik hari ini. Kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. Penyembahan kami, pengagungan kami bagimu. Ku beri yang terbaik, oh hanya bagimu Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami beri hidup kami Yesus sebagai persembahan yang terbaik bagimu. Oh haleluya, oh haleluya. Ku beri yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian dan kuasa Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk terima segala penghormatan kami ya Tuhan. Kau layak untuk dipuji, Kau layak untuk disembah. Oh haleluya. Kami bawa hati kami malam hari ini Tuhan. Kami mau angkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Hidup kami, hati kami yang hancur, kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, sebab Kau yang layak Tuhan. Oh sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar ya Tuhan, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada
tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi saudara katakan, Kau besar, Kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib ya Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Kami percaya kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya bagi kami Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah kami pada malam hari ini, namamu terus yang akan kami permuliakan Tuhan. Dan kami mau terus mempersembahkan hidup kami yang terbaik bagimu ya Tuhan. Mari Tuhan pada malam hari ini Tuhan, pastikan bahwa kami datang dengan sikap hati yang benar. Karena kami percaya Tuhan, kalau ada yang tidak benar dalam kehidupan kami, apapun itu Tuhan, baik itu amarah, kebencian, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan dosa apapun Tuhan, mari Tuhan, malam hari ini kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kuduskan dan layakkan tanah hati kami untuk menjadi tanah hati yang subur, agar firman-Mu, yaitu benih firman-Mu yang sebentar akan ditabur oleh hamba-Mu, Bapak Christian Sunloy Tuhan, dapat menghasilkan buah, dan buah itu boleh hidup dan bertumbuh dalam kehidupan kami, dan buah itu tinggal tetap, sehingga nama-Mu senantiasa disanjung tinggi. Dan kami percaya Tuhan saat ini, mari Tuhan, buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Christian Sunloy. Baik, terima kasih Ibu Tineke. Pertama saya memastikan suara saya didengar dengan baik ya. Baik, terima kasih. Pertama, terima kasih untuk Ibu Caroline dan semua pengurus di PD Faithful ini ya. Ini udah kali yang ketiga, nggak salah ya, saya diundang untuk melayani sebuah kehormatan ya. Jadi melayani itu harusnya kehormatan, bukan beban. Amin. Ya, jadi kalau kita dipercayakan pelayanan, itu sebuah kehormatan, bukan beban. Karena kita yang bukan siapa-siapa, tapi kita dipercayakan hal yang besar untuk melayani. Baik, sebelum saya lanjut, Bu, kira-kira saya waktunya berapa menit ya yang saya diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memastikan dulu. Ya, silakan Pak. 40 atau sampai 45 menit Pak, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya harus pastikan dulu karena saya ini pengajar, jadi jangan sampai saya keasikan gitu kan. Tapi saya memastikan bahwa apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati semua jemaat. Karena memang hari-hari ini tidak mudah ya. Izinkan saya share screen dulu. Ya, oke. Baik. Jadi malam hari ini firman yang akan saya sampaikan tentang sesuatu yang sangat penting menghadapi dunia yang semakin tidak menentu, dunia yang serba individualis, dan itu berpengaruh kepada orang-orang percaya, berpengaruh kepada gereja Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah berbagai kondisi, keadaan, situasi, kita perlu belajar dari jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya memberikan sedikit latar belakang kota Tesalonika. Kota Tesalonika ini adalah kota di mana kota pelabuhan, port city. Jadi biasanya di mana ada port city, kota pelabuhan, kota perdagangan, kota transit, akan ada banyak keluar masuknya kelompok-kelompok orang tertentu dari dalam dan luar.
ada begitu banyaknya orang yang keluar dan masuk, tentunya ada begitu banyak pula berbagai budaya, kebiasaan, adat istiadat yang akhirnya kemudian masuk di Tesalonika. Sementara Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, mereka sedang menetapkan satu standar kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika, bagaimana seharusnya mereka hidup di tengah-tengah berbagai tantangan, ya, penderitaan, bahkan aniaya. Dan Rasul Paulus memuji jemaat yang mereka hidup bersemangat. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang bersemangat atas iman mereka yang teguh dalam menghadapi berbagai aniaya dan penderitaan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini pesan bagi jemaat di Tesalonika, tapi pesan ini juga bisa berlaku kepada setiap kita gereja Tuhan hari-hari ini ya. 9-10 bulan terakhir kita benar-benar disyokkan, kita dikejutkan oleh kondisi dunia yang serta-merta berubah. Semuanya berubah drastis. Ya, kehidupan pribadi berubah, kita punya yang namanya new normal. Sekarang masker itu jadi bagian daripada fashion. Ya. Dulu lipstick boleh mahal, sekarang udah nggak ada nilainya karena ketutup sama masker, hand sanitizer. Pokoknya punya pola hidup yang benar-benar baru. Belum lagi kegiatan-kegiatan kita sontak berubah drastis. Work from home, study from home, semua dikerjakan dari rumah. Ya, ibadah, ruang-ruang ibadah semuanya ditutup. Nggak ada lagi ibadah. Ya, puji Tuhan beberapa waktu terakhir gereja memutuskan untuk kita memulai ibadah. Saya pun gereja lokal kami sudah memulai ibadah meskipun dalam kelompok-kelompok yang terbatas, yang melayani saja, dan beberapa orang-orang yang dilibatkan, karena memang kita masih tetap mengikuti arahan dari pemerintah. Tapi sedikit banyaknya kalau kita boleh jujur, 9-10 bulan terakhir adalah masa-masa yang tidak mudah. Nah, gereja Tuhan perlu menyikapi benar dengan benar bagaimana kita menghadapi kondisi dan situasi hari-hari ini. Karena kalau kita tidak menyadari bahwa dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, dunia yang penuh dengan berbagai kesulitan, dan kita tidak mempersiapkan diri kita tidak menyiapkan diri kita untuk menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Mungkin kita bisa frustasi hari-hari ini ya. Kita bisa mengalami banyak hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan. Ya. Satu informasi yang saya pikir ini juga jadi sebuah bahan acuan ya. Di Wuhan, Cina, sejak pandemi melanda Cina, Wuhan khususnya, angka perceraian meningkat 23%. Dan saudara tahu kan populasi di kota Cina itu seperti apa? Negara dengan populasi tertinggi di dunia, di samping negara-negara lain. 23% itu angka yang sangat besar. Itu bukan cuma perceraian. Angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Saya punya teman pelayanan di Australia. Dicerita di Australia, kekerasan dalam rumah tangga meningkat tajam. Itu membuktikan bahwa pandemi ini benar-benar berdampak, bahkan berdampak kepada gereja Tuhan hari-hari ini. Nah, kalau kita tidak menyikapi bagaimana kita mempersiapkan diri, kita perlu melihat seluruh aspek kehidupan kita. Apakah kita mengalami pertumbuhan, kita jalan di tempat, atau jangan-jangan kita udah mundur, dan kita nggak sadar. Wah, ini kita perlu bercermin. Kehidupan kerohanian kita seperti apa hari-hari ini. Ya. Ada sekelompok orang bilang, ya justru saya dengan pandemi saya lebih banyak waktu untuk Tuhan. Kalau mungkin dulu kita sibuk dengan kerja, ya keluar masuk daripada satu pertemuan ke pertemuan ibadah lainnya, ya sekarang kan semuanya serba online. Ya kayak saya hari ini saya pelayanan 2 kali. Tadi siang saya nyampaikan firman Tuhan juga di sekolah Alkitab ya, persekutuan sekolah Alkitab, dan malam ini di tempat ini. Dan kalau kita asik dengan apa yang kita nikmati sekarang, tapi kita nggak mengerti apa yang jadi esensi kehidupan kita sebagai orang percaya hari ini, saudara bisa terkecoh. Kita merasa kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita merasa kita sudah melayani Tuhan. Tetapi ada aspek-aspek kehidupan kita yang suka kita abaikan, dan ternyata itu berdampak. Nah, malam hari ini kalau boleh saya beri judul firman Tuhan, kelangkaan BBM. Nah, nanti saya akan bagikan bahwa ternyata BBM yang dimaksud ini bukan BBM yang bahan bakar minyak. Ya, saya akan melandasi firman Tuhan malam hari ini dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 18 sampai dengan 18. Mungkin meskipun di mute ya, tapi boleh kita bersama-sama baca ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Dimulai dari ayat yang ke-16. Sama anak Tuhan dilarang saling mendahului.
Oke, kita baca bersama-sama di rumah tempat kita masing-masing ayat 16. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata kelangkaan BBM yang saya maksudkan tadi itu bukan bahan bakar minyak. Kalau mau jujur, pandemi yang melanda bangsa-bangsa itu berdampak pada kehidupan kita secara pribadi. Ya. Sedikit banyaknya berdampak, tapi saya yakin juga ada banyak hal-hal yang kita benar-benar dikagetkan, kita disyokkan, kita nggak siap. Dan akibatnya karena kita nggak siap tadi, kita bisa saja mengalami keguncangan. Baik dalam kehidupan kita pribadi, dalam pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga. Seperti tadi ya, itu angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Saya punya keponakan dikerja di pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Dan itu, ini ada Bung Kelly, ini pasti Bung Kelly boleh cek angka perceraian, saya yakin juga itu terdampak kekerasan dalam rumah tangga. Betul nggak Bung Kel? Wah, itu pasti sedikit banyaknya ada dampaknya. Dan ini keponakan saya sudah survei. Jadi kalau saya katakan bahwa ada banyak aspek kehidupan kita yang terganggu, terusik oleh karena berbagai perkara. Nah, ini juga yang dialami oleh jemaat di Tesalonika, di mana mereka oleh karena berbagai aniaya, penderitaan, mereka mengalami keguncangan. Tapi satu hal yang dipuji oleh Rasul Paulus bersama dengan rasul-rasul yang melayani jemaat di Tesalonika, mereka melihat umat percaya, orang-orang percaya di Tesalonika, mereka adalah orang-orang yang bersemangat. Mereka tetap memegang teguh meskipun tidak mudah. Nah, pertama yang kita mau bicarakan bahwa ada kelangkaan yang terjadi kepada gereja Tuhan hari-hari ini. Kelangkaan yang pertama, bersukacita. Siapa yang kehilangan sukacita hari-hari ini? Saya nggak bisa sukacita lagi, Pak. Saya biasanya nge-mall, sekarang terbatas. Saya sukacita, Pak. Biasanya seminggu sekali belanja baju, celana, ganti handphone, 3 bulan, 1 tahun sekali. Karena kondisi sulit, saya nggak bisa. Saya kehilangan sukacita, Pak. Saya biasanya, ya saya bisa lakukan semuanya di luar rumah. Tapi sekarang saya harus di rumah. Saya nggak bisa lakukan apapun di luar, saya terbatas. Keluar sedikit, disuruh pulang. Gitu kan? Atau harus pakai masker. Sementara lipstik saya harganya 300.000. Wah, sayang. Ada banyak orang kehilangan sukacita loh. Karena yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, saudara, kalau saudara belajar kata sukacita dari bahasa aslinya, Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kata sukacita itu artinya kara dalam bahasa Yunani. Nah, saudara, kata sukacita dari teks aslinya yang artinya kara, bukan kara yang minyak goreng itu ya. Santan ya. Di dapur ada santan yang mereknya kara, bukan itu tuh. Ibu-ibu ketawa nih. Mungkin jadi ingat santan nih. Bukan kara itu yang dimaksud, tapi kara dalam bahasa Yunani yang artinya sukacita adalah sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung kepada kondisi dan keadaan. Saudara mau punya uang atau enggak, saudara punya sukacita. Saudara dalam keadaan sehat ataupun sakit, saudara tetap punya sukacita. Saudara lagi dalam keadaan yang berlimpah atau kekurangan, saudara dalam mengalami keadaan apapun, kara tidak tergantung oleh kondisi keadaan outlook-nya kita di luar kita. Ada orang yang bahagia kalau tanggal 25, 26, 27, 28 alias dekat tanggal gajian. Nah, kita ini hamba Tuhan 1 bulan katanya gajinya 30 hari. Kita bahagianya di mana gitu kan? Tapi saya percaya bahwa kara sukacita yang sejati tidak tergantung oleh kondisi keadaan dimanapun kita berada. Saya percaya satu hal, orang percaya harusnya prinsip orang percaya seperti ini. Kesukaran, penderitaan, masalah, pergumulan tidak boleh merampas kebagian orang percaya. Kesukacita orang percaya, boleh katakan amin. Harusnya pergumulan, masalah, tantangan tidak boleh mencuri sukacita kita. Jadi kalau ada orang yang sukacita karena punya uang banyak, baru dia bisa sukacita. Begitu uangnya habis, sukacitanya hilang. Nah, itu namanya kebahagiaan sukacita yang tergantung kepada kondisi keadaan. Saya punya kawan, dia seorang pengusaha. Ya sekarang kondisinya lagi agak sedikit nukik nih kan. Bisnis properti semuanya lagi kolaps, semuanya lagi sukar. Dan dia cerita, dia nggak punya percaya diri, dia nggak confident kalau keluar rumah nggak punya uang, nggak pegang uang 1 juta. Jadi buat dia mungkin pegang uang 300.000, 400.000 itu nggak punya uang.
Alamak, saya bilang. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang hilang, orang yang mengalami kelangkaan sukacita, ya keadaannya begini. Sedangkan kondisi kita, keadaan hari ini kita semua tahu. Semuanya lagi mengalami kesulitan. Semua aspek terdampak. Bisnis mengalami kesulitan. Finansial mengalami tantangan. Gereja lagi bingung hari-hari ini. Punya gereja kecil susah. Ya kan, diusir-usir. Diperpanjangi setiap bulan. Begitu ada yang bayar lebih mahal, dikasih. Yang punya gereja besar juga bingung. Maintainnya 1 bulan 3 miliar, 4 miliar, 2 miliar. Terus yang benar yang mana, Pak? Punya gereja kecil atau punya gereja besar? Kara adalah sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung oleh karena kondisi situasi yang sifatnya dari luar, yang eksternal. Nah, masalahnya kita ini jadi orang Kristen yang moody. Apa yang kita alami di luar itu membentuk, mempengaruhi apa yang di dalam. Padahal saudara, buat saya, sukacita itu harusnya sumbernya dari dalam, bukan dari luar. Setuju? Sukacita itu harusnya sumbernya dari dalam, bukan dari faktor eksternal. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang labil, bisa berubah sewaktu-waktu. Politik, sekarang kawan, minggu depan bisa lawan. Bisnis, sekarang lagi tren. Teman saya pernah tertipu, waktu dia lagi bisnis nilam, ikan nilam. Cuma 2-3 bulan, tiba-tiba bisnisnya berubah. Sementara dia investasi besar-besaran. Saya mau beritahu, kalau orang hidupnya tergantung kepada kondisi dunia ini, dia akan mengalami kekecewaan. Karena dunia adalah sebuah lembaga, adalah sebuah tempat di mana itu sangat tidak stabil. Sebuah tempat di mana sangat labil. Kalau orang hidupnya tergantung kepada kondisi sekitarnya di mana dia berada, saya percaya hidupnya akan mengalami kekecewaan. Kalau orang alasan beribadahnya karena gerejanya, karena pemimpin pujiannya keren, karena mimbarnya luar biasa, musiknya keren. Nah, pertanyaannya sekarang semua yang serba keren tiba-tiba di lockdown. Bagaimana? Apakah saudara harus berhenti beribadah? Apakah saudara harus berhenti memuji dan menyembah Tuhan? Dan mungkin kalau prinsipnya bahwa hadirat Tuhan cuma bisa ditandai dengan alat-alat musik yang mewah, gereja yang keren, mimbar yang luar biasa. Saya pernah hadir di sebuah gereja di Singapura, saudara. Mimbarnya panjangnya 25 meter. Wah, saya bilang di Jakarta dapat 2 gereja lagi 25 meter. Bisa jadi gereja 2 biji. Mimbarnya doang, Bu, Pak. 25 meter. Screen-nya, ya ampun, saya jadi ingat rukonya teman saya itu yang 3 lantai itu. Itu baru screen-nya. Nah, pertanyaannya tiba-tiba kemudian oleh karena kondisi sekarang yang kita hadapi, semua gereja ditutup tanpa syarat. Kalau orang mengkonsepkan bahwa ibadah cuma dalam sebuah ruang ibadah yang kita kerjakan, lakukan itu ibadah di hari Minggu, di mana di ujungnya ada tanda salib. Saudara kehilangan esensi daripada sebuah ibadah. Buat saya, di mana 2-3 orang berkumpul dan memuji, memanggil nama Tuhan, itu ibadah, itu gereja. Saudara tahu kata gereja dari bahasa aslinya, eklesia. Ekaleo, kata dasarnya itu ekaleo. Eklesia adalah orang-orang yang terpanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi eklesia itu bukan organisasi. Eklesia itu bukan cuma sekedar sebuah lembaga gereja. Yes, gereja itu berbicara tentang organisasi. Tetapi gereja yang kedua berbicara tentang gereja. Gereja adalah organisme. Organisme adalah sebuah sel hidup yang bisa bertumbuh dan mengatur dirinya sendiri. Makanya kalau ada orang membangun konsep ibadah itu harus sebuah gereja yang keren. Dengan fasilitas yang megah mewah. Puji Tuhan kalau kita diberkati dengan situasi seperti itu. Tapi itu tidak menghilangkan semangat kita untuk beribadah. Kalau kita mengkonsepkan kita ibadah seperti itu, berarti yang kita lakukan sekarang ini bukan ibadah dong. Tapi buat saya, ibadah adalah di mana orang berseru, memanggil nama Tuhan, firman diberitakan, ada doa, pujian, penyembahan. That's the church. Itu gereja, itu ibadah. Sekarang gereja online semua kan namanya kan. GO semua, gereja online semua. GOT, gereja online Tebet, gereja online Bekasi, GOB, GOC, gereja online Cibubur. Udah semuanya sama, depannya GO semua. Mari, apa yang melandasi kebahagiaan dan sukacita saudara hari-hari ini? Apakah karena kondisi, keadaan, sukacita? Sekali lagi, sukacita yang sejati itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak tergantung oleh kondisi dan keadaan.
Roma 14 ayat 17 bilang begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi frase bukanlah soal makanan dan minuman itu berbicara tentang hal lahiriah. Jadi kerajaan sorga itu bukan hal-hal lahiriah. Kerajaan sorga bukan soal pakaian, bukan soal makanan, bukan soal minuman. Ada satu gereja setiap ibadah, sebelum awal ibadah, mereka tea break dulu. Ada teh, ada kopi, ada snack. Selesai ibadah main course. Wah, makanan besar, makanan berat. Wah, jadi katanya berkat jasmani rohani. Puji Tuhan kalau bisa seperti itu. Tetapi sekali lagi, kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Meskipun kita secara online, tapi ada kebenaran diberitakan. Saudara mengalami damai sejahtera, sukacita. Sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Hati-hati kalau saudara cuma merasa bahagia. Kalau saudara pakai handphone yang nilainya 5 juta. Ada orang-orang yang happy itu bahagia. Saudara pernah nggak punya sebuah kebahagiaan, sukacita, kesenangan, mungkin karena uang, karena benda atau apapun yang lahiriah sifatnya, sampai saudara susah tidur. Saya pernah tuh waktu SMP punya sepatu basket nih, itu harganya 125.000. Sampai jam 12:30 malam saya nggak bisa tidur, pengen cepat-cepat sekolah, mau kasih lihat satu sekolah. Ini sepatu gua harganya 125.000. Oh iya. Kalau mau jujur, kita semua pernah punya pengalaman kayak gitu kan? Kita punya kesenangan sampai kita nggak bisa tidur, happy banget. Itu bukan sukacita surgawi. Itu sukacita lahiriah. Dan begitu barang kita hilang, sukacita kita juga hilang. Dan itu bukan kerajaan surga, itu bukan kerajaan Allah. Dan sayangnya hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami kondisinya begitu. Begitu bisnisnya hilang, sukacitanya juga hilang. Begitu tender hilang, lepas dari tangan, jatuh ke pihak lain, sukacitanya hilang. Begitu handphonenya rusak, gak punya handphone lagi, sukacitanya hilang. Yes, kita butuh handphone, kita butuh peralatan, kita butuh perlengkapan. Tapi jangan sampai kebahagiaan kita tergantung oleh karena kondisi dan keadaan. Satu kali saya dapat sebuah informasi ngeri. Ada seorang anak kelas 6 SD. Dia mau bunuh diri di daerah Tangerang Selatan. Anak kelas 6 SD pengen bunuh diri. Kira-kira Bapak Ibu terpikir nggak anak kelas 6 SD pengen bunuh diri? Alasannya lebih nggak masuk akal. Karena cuma dia satu-satunya Maaf, istri saya nggak sengaja kepencet rambut tiba-tiba blackout. Ternyata anak kelas 6 SD ini pengen bunuh diri karena di kelas ternyata cuma dia satu-satunya nggak punya handphone. Ngeri, saudara. Ngeri. Dunia mendirect orang, dunia mengerahkan orang supaya mereka bergantung kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Ternyata hari-hari ini salah satu barang yang langka, orang kehilangan sukacita. Ada orang yang udah nggak tahu nih mau bayar hutangnya gimana. Mungkin ada yang dapat videonya. Saya juga akhirnya video sampai ke gadget saya. Waduh, itu orang lompat, saudara. Suami istri ganti-gantian. Dari entah lantai berapa itu ruko. Waduh, ada orang yang rela videoin lagi. Dan saya kan udah terlanjur buka. Saya nonton sedikit, tapi akhirnya saya nggak lanjutin. Begitu dia mulai jatuh dari atas itu melayang kayak boneka. Saya nggak mau lanjutin lagi, saudara. Kemudian saya tahu informasinya karena video itu viral. Orang itu punya hutang dalam jumlah yang sangat besar. Asetnya dijual semua. Nggak nutupin hutangnya. Dan dia berpikir kalau orang punya hutang, mati itu lebih baik. Mati itu lebih terhormat. Yes, hutang, semua kewajiban harus dipenuhi. Tapi saya percaya, bunuh diri bukan solusinya. Saya percaya kalau ada orang melakukan itu, dia berpikir bahwa mati mungkin lebih pantas. Orang kehilangan sukacita, orang kehilangan kebahagiaan hari-hari ini oleh karena kondisi dan keadaan. Doa saya, semua jemaat di PD Faithful, sukacita kita bukan karena hal-hal lahiriah, tetapi karena janji Tuhan, karena kebenaran itu sendiri. Ya, situasi sukar, situasi tidak mudah, tapi janji Tuhan cukup buat saudara dan saya. Dan kita akan melewati masa-masa ini, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Saya mau bilang, hari-hari ini orang yang survive, bertahan, kita semua survivor. Karena ini banyak kondisi keadaan di mana bisa mendirect kita untuk kita lari ya, dari keadaan, dari situasi. Tapi itu nggak menyelesaikan masalah.
Kelangkaan yang pertama, sukacita. Nah, sukacita ini bahasa Inggrisnya joy. Joy itu singkatan yang J yang pertama, Jesus first. Kalau saudara menempatkan Tuhan di atas segalanya, saya percaya saudara akan menikmati sukacita. Setelah Jesus, apa Jesus first? Others, orang lain. Saya percaya kalau Tuhan nomor satu, saudara akan mendahulukan orang lain. Dan yang terakhir, baru diri kita sendiri. Prinsip dunia dibalik, kita dulu dong. Makanya egosentris. Sekarang ada prinsip yang namanya egosentris, ya kan? Ada orang yang kalau selfie, cekrek, rame-rame di belakang, cekrek. Yang foto matanya nutup, jelek, ulang. Sampai dapat dia yang paling bagus. Temannya jelek, apa-apa, yang penting gue yang paling bagus fotonya gitu. Ulang gitu. Itu bukti bahwa hari ini orang banyak berfokus kepada dirinya sendiri. Saya percaya, sukacita yang sejati, joy tadi, bahasa Inggrisnya, Jesus first. Tuhan harus nomor satu. Utamakan, prioritaskan orang lain. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita dengan sukacita. Jadi utamakan kewajiban saudara dulu, tanggung jawab saudara dulu, maka hak akan diberikan. Jadi hak itu harusnya datang dari belakang. Di sini ada ibu-ibu yang hak sepatunya di depan. Saudara akan terbalik ke depan, saudara. Saudara mendahulukan Tuhan, mendahulukan orang lain, maka milik saudara, kebutuhan saudara, Tuhan akan sediakan. Prioritaskan Tuhan. Jadi kelangkaan yang pertama adalah sukacita. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita. Nah, di ayat yang ke-17, firman Tuhan tadi katakan, tetaplah berdoa. Pak, saya juga berdoa, Pak. Sehari 3 kali, katanya. Wah, luar biasa, 2 makan pagi, 2 makan siang, sama 2 makan malam, Pak. Puji Tuhan masih doa. Ada orang makan dulu begitu, pangit, mulutnya udah penuh dengan makanan, dia baru ingat harus berdoa. Mau berdoa sambil mulutnya muncrat-muncrat nasinya. Mau berdoa buat makanan yang di hadapan dan di mulut hambamu ini. Berkati, dikuduskan dalam nama Yesus. Wah, karena udah terlanjur masuk makanannya ke mulut, tiba-tiba ingat saya belum doa nih. Saudara, kelangkaan yang kedua hari-hari ini. Orang nggak gemar lagi berdoa. Orang nggak suka lagi berdoa. Orang nggak ngerasa punya kebutuhan lagi berdoa. Begitu kita bangun tidur, yang kita cari pertama gadget. Kita nggak berlutut di samping tempat tidur. Kita berdoa, kita arahkan hati kita. Kita mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati kita dengan istirahat sepanjang malam. Saya diberikan kesehatan, kesegaran, bangun dengan tubuh yang sehat. Dan janji firman Tuhan, kasih setia rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara, saya percaya kalau orang bisa bersuka cita karena mereka tetap konsisten di dalam doa. Saya punya definisi doa. Doa adalah komunikasi itu 2 arah. Jadi saudara perlu belajar. Doa itu komunikasi 2 arah. Handphone saudara kan ada speaker untuk mendengar, ada mikrofon untuk berbicara kan? Nggak ada cuma speaker doang untuk dengar doang, atau cuma buat ngomong doang. Nggak, ada 2-nya. Satu untuk berbicara, satu untuk mendengar. Saya percaya doa adalah komunikasi 2 arah. Ada waktunya saudara berbicara, bersyafaat, menyampaikan sesuatu, keluh kesah, kebutuhan, kerinduan hati saudara kepada Tuhan. Tapi bagian terpenting yang kedua dalam sebuah ritual doa adalah saudara belajar memasang telinga saudara mendengarkan arahan daripada Tuhan. Saya percaya yang pertama kita lakukan dengan baik, ngomong sama Tuhan. Ya, ada orang datang ke gereja, mau datang beribadah, mau datang doa sama Tuhan, udah bawa listnya saudara. Bayar kontrakan rumah, bayar cicilan mobil, pengen ganti handphone, pengen liburan ke Bali, udah bawa daftarnya saudara. Tapi dia nggak pernah berikan waktu Tuhan mau ngomong apa. Saudara sediakan waktu nggak? Waktu saudara berdoa, dengar Tuhan maunya apa. Karena saya percaya Tuhan berbicara termasuk melalui doa. Saudara tahu Tuhan berbicara itu salah satunya dengan cara yang namanya audible. Tuhan tuh ngomong bahkan dengan suara yang terdengar. Saya percaya itu bukan pengalaman mistis. Itu yang dialami dengan Samuel kan. Waktu Nabi berbicara, ada orang-orang yang ngerasa kok Tuhan kok kayaknya memanggil saya nih. Tuhan kayaknya berbicara di telinga saya. Saya percaya seperti itu. Tuhan bisa berbicara dengan cara audible, artinya didengar oleh telinga kita. Tuhan juga berbicara melalui firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui khotbah para pendeta, para hamba-hamba Tuhan dari mimbar-mimbar gereja. Tuhan berbicara melalui lagu-lagu rohani.
Makanya saudara kalau bangun tidur pasangnya lagu rohani. Jangan entah apa yang udah saudara. Pusing udah kalau orang pasang lagu bangun pagi-pagi pasang lagunya yang nggak rohani. Pasang lagu rohani saudara. Saudara tahu lagu rohani itu firman yang dinyanyikan. Jadi waktu saudara nyanyikan lagu firman Tuhan, saudara mendengar firman Tuhan. Roma 10:17 bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Makanya orang yang sering dengar lagu rohani, imannya semakin kuat, imannya bertumbuh. Jangan dengerin lagunya Justin Bieber, saudara. Hidup saudara jadi nggak benar nanti, gitu kan. Karena nggak ada kata-kata yang membangun, nggak ada firman Tuhan di dalam. Kelangkaan yang kedua, orang nggak suka lagi berdoa. Sedangkan firman Tuhan di 17 katakan tetaplah berdoa. Saudara masih berdoakah hari-hari ini? Berdoa bukan cuma buat kebutuhan saudara. Berdoa bukan supaya saudara diberkati usaha saudara. Saudara berdoa bukan cuma karena ada masalah. Itu prinsip yang salah. Orang datang sama Tuhan waktu banyak masalah. Yes, kita waktu menghadapi pergumulan masalah harus datang sama Tuhan. Saudara punya masalah kek, saudara nggak punya masalah kek, saudara lagi kekurangan kek, saudara lagi kelimpahan kek, saudara lagi dalam keadaan sehat kah, saudara dalam keadaan sakit, tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa artinya berdoa secara konsisten, terus-menerus tidak terputus. Masalahnya sekarang banyak orang berdoa lagi banyak masalah aja. Begitu doanya dijawab sama Tuhan, selesai berhenti doa. Padahal orang bijak bilang begini, doa itu nafas kehidupan. Para bapak, masihkah memimpin keluarganya untuk berdoa? Setiap kepala rumah tangga adalah imam. Imam punya salah satu tugas adalah memimpin keluarganya berdoa. Imam itu punya tugas bukan cuma sekedar penuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Yes, itu harus. Tapi saudara harus memimpin anggota keluarga untuk berdoa. Doa bukan masalah kata-kata, saudara. Doa bukan masalah kata-kata. Ada orang berpikir doa itu harus pakai bahasa teologi yang tinggi-tinggi. Saking tingginya dia sendiri nggak ngerti apa yang didoain. Saya mau coba share sebentar Bapak Ibu. Kalau saya nggak ketemu, tapi nanti lain kali aja. Ya, lain kali saya akan coba share bahwa ternyata berdoa itu bukan masalah kata-kata, tapi doa berbicara tentang hati. Saudara pernah lihat nggak sebuah video di mana ada orang tunarungu berdoa, anak tunarungu berdoa. Dia berdoa pakai bahasa isyarat. Dia mau makan bersama teman-temannya, cuma tunarungu karena mereka di panti. Ada banyak orang berpikir doa itu soal kata-kata, soal bahasa yang indah, puitis, kutip-kutip ayat. Bukan. Doa itu berbicara tentang sikap hati saudara. Saudara bisa berdoa waktu saudara punya hati dipenuhi dengan kerinduan untuk berbicara kepada Tuhan. Di mana saudara akan berkomunikasi dua arah, di mana saudara akan mendengarkan apa yang menjadi arahan daripada Tuhan. Nah, kelangkaan yang kedua adalah saudara apakah masih tetap berdoa?
Sebentar, Nona, ada suara-suara masuk nih. Oh, saudara, ada suara masuk ini. Kelangkaan yang kedua, orang tidak gemar lagi berdoa. Masih berdoakah saudara hari-hari ini? Masih berdoakah saudara memimpin keluarga saudara? Kehidupan doa secara pribadi? Atau saudara sudah tidak punya waktu lagi untuk berdoa secara pribadi? Karena saudara selalu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Padahal saya percaya orang bisa bersuka cita karena mereka berdoa. Karena waktu di dalam doa mereka menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Kelangkaan yang terakhir, di ayat yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalau saudara melihat kadar iman seseorang, saudara lihat dari kehidupannya. Saudara kalau mau lihat seorang itu dewasa dalam imannya, jangan lihat status di sosmednya. Ya. Jangan saudara pikir orang sering share renungan-renungan, share video-video rohani, kutip-kutip ayat, dia udah rohani, udah dewasa imannya. Belum tentu, saudara. Sekarang cuma re-share, repost aja, apa susahnya gitu kan. Kalau saudara mau melihat kehidupan keimanan seseorang, saudara lihat apakah hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Jadi kelangkaan yang ketiga adalah orang nggak lagi mengucap syukur. Hari ini banyak orang bersungut-sungut terus karena saya terkurung di rumah. Dia lupa di rumah tuh lebih baik daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka. Ya kan? Ada banyak orang mengeluh karena ya bosan makannya itu aja, biasa makan di mall, bisa makan ini itu, tapi harus makan makanan di rumah. Lah ada banyak orang yang mereka nggak bisa makan. Sementara pekerjaan mereka bukan pekerjaan yang bisa mensupport kebutuhan kehidupan rumah tangganya ataupun kehidupan pribadinya. Kalau saudara mengukur dalam sehari, saudara lebih banyak mengucap syukur atau saudara bersungut-sungut? Kelangkaan yang ketiga adalah orang semakin sulit untuk mengucap syukur. Karena sebetulnya ucapan syukur adalah bukti kedewasaan iman seseorang. Kalau saudara mau lihat orang itu dewasa atau tidaknya, lihat dia lebih banyak mengucap syukur atau lebih banyak bersungut-sungut. Seharusnya di tengah-tengah berbagai tantangan, masalah, pergumulan sekalipun, saudara harus tetap bisa mengucap syukur. Saya percaya satu hal ini, mengucap syukur adalah fasilitas surga yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang percaya waktu mereka menghadapi masa yang tidak mudah. Buat saya justru mengucap syukur adalah sebuah fasilitas yang harusnya mereka miliki waktu mereka menghadapi masa yang tidak mudah. Kalau mau lihat bagaimana orang tahu mengucap syukurnya atau tidak, waktu mereka dalam keadaan tertekan, masalah, pergumulan. Jadi kelangkaan yang ketiga adalah orang sulit mengucap syukur hari-hari ini. Orang bersungut-sungut. Saudara tahu? Orang Israel dalam sehari 3.000 orang mati dipagut oleh ular. Karena apa? Mereka penuh dengan persungutan. Waktu mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Di sepanjang perjalanan di padang pasir mereka bersungut. Tuhan kasih mereka makanan lewat burung-burung. Ya, Tuhan kasih mereka mana yang nggak pernah mereka pikirkan. Baju dan sepatu di badan mereka itu nggak menjadi usang, tidak menjadi rusak. Mereka udah lihat mujizat, tapi tetap saja mereka bersungut-sungut. Sampai mereka bilang sama Musa, Musa, apakah di Mesir kurang kuburan sampai engkau membuat kami mati di padang pasir ini? Mereka bersungut, mereka mengeluh, mereka berkeluh kesah. Sampai mereka melupakan mujizat yang mereka alami. Masih mengucap syukurkah saudara hari-hari ini? Ini sebuah pertanyaan klasik. Tapi kalau saudara banyak bersungut karena nggak bisa ke gereja, nggak bisa beribadah di rumah ibadah. Lalu dulu waktu ada gereja dibuka, hari Minggu malah di Ancol, hari Minggu malah di mall. Orang sekarang serba terbalik, makanya di sinetron judulnya dunia terbalik. Dulu waktu masih bebas, orang beribadah nggak beribadah, keluyuran. Sekarang begitu gereja ditutup bilang, aduh kangen ibadah. Sekarang dikasih kesempatan untuk beribadah, gereja mulai dibuka. Dia masih tetap bisa mengucap syukur nggak dan datang ke gereja beribadah menikmati, karena ada banyak orang nggak bisa lagi pergi beribadah.
Biasanya nih orang kangen ke gereja, lagi banyak masalah. Infus oksigen udah di badan gitu kan. Bernafas sudah bunyi. Hik. Nah, itu baru kangen gereja gitu kan. Waduh. Bikin janji sama Tuhan, Tuhan kalau sembuhkan saya akan melayani Tuhan. Begitu Tuhan sembuhkan, ya puji Tuhan dia bisa eh, mengucap syukur, tapi sebentar aja kemudian disibuk lagi dengan perkara-perkara dunia. Saudara, mengucap syukur adalah fasilitas surga yang Tuhan berikan untuk orang percaya melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Karena mengucap syukur akan membuat masalah yang besar mereka bisa lewati dengan kemenangan. Jadi harusnya mengucap syukur itu masalah yang besar, justru dengan mengucap syukur masalah yang berat tadi, yang besar tadi, kita akan bisa lewati dengan penuh kemenangan. Sebaliknya, saudara punya masalah kecil sekalipun, kalau saudara tetap bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, masalah yang kecil tadi menjadi besar. Mengucap syukur itu seperti membuka pintu di depan saudara untuk saudara melihat pertolongan Tuhan. Sebaliknya, bersungut-sungut seperti menutup pintu, 1000 pintu yang Tuhan sediakan di depan saudara. Waktu saudara berhadapan dengan masalah yang sukar, yang tidak mudah. Biar kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini, apakah kelangkaan BBM ini, bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur, itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah kehilangan 3 hal ini, saudara perlu cek lagi kehidupan kerohanian saudara masih sehat atau enggak. Karena orang bisa bersuka cita karena mereka berdoa. Waktu mereka berdoa, mereka menyadari, mereka patut mengucap syukur karena terlepas dari kondisi apapun, mereka melihat penyertaan Tuhan. Mereka tetap melihat mujizat. Harusnya mujizat itu menjadi bagian daripada setiap orang percaya. Karena apa? Mereka tahu mengucap syukur. Saudara, orang Israel itu punya satu nyanyian roh, satu lagu favorit. Dimanapun mereka selalu nyanyikan lagu ini. Waktu mereka kalahkan bangsa penyembah berhala, mereka nyanyikan pujian ini. Waktu mereka melakukan panen raya, mereka naikkan pujian ini. Lagu favorit itu adalah Give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab untuk selama-lamanya kasih setia. Semoga menutup tahun 2020, memasuki tahun 2021 yang belum ada kepastian. Saudara tetap bisa bersuka cita bukan karena kondisi keadaan. Saudara tetap berdoa, karena doa bukan masalah kata-kata, tapi sikap hati saudara waktu saudara menghadapi apapun, dan saudara sampaikan itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar setiap doa saudara, sampai saudara mampu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur tahu, meskipun dia lemah, Tuhan akan kasih kekuatan. Orang yang tahu mengucap syukur, sekalipun dia sakit, dia percaya, dia Yehova Rafa, yang sampai hari ini masih berkuasa, melakukan mujizat dan menyembuhkan orang. Orang yang tahu mengucap syukur, dia percaya, mungkin dia mengalami kekurangan, dia keterbatasan, tapi dia percaya Tuhan akan membuka pintu-pintu dan menjawab segala kebutuhan dan doa-doanya. Biar kiranya renungan firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kita sekalian. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami malam hari ini. Kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Mungkin firman terbatas. Hamba-Mu punya banyak keterbatasan, kekurangan. Tapi apa yang hamba sampaikan, biar kiranya ini boleh berasal dari hatinya Tuhan. Bahwa kami mau bersuka cita oleh karena janji Tuhan. Kami mau tetap berdoa, apapun yang terjadi. Doa menjadi prioritas. Doa menjadi nafas hidup orang percaya. Dan waktu kami berdoa, kami dimampukan untuk kami mengucap syukur. Terlepas dari apapun kondisi dan keadaan kami. Dan kami percaya Tuhan menjadi pelepas atas setiap kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Diberkati semua umat-Mu Tuhan, yang mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami terus bertumbuh, bertambah, dan menjadi dewasa di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Materaikan firman-Mu, selesai ibadah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur, kami berdoa, terpujilah Tuhan. Haleluya. Boleh kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Kris. Boleh minta tolong hostnya dikembalikan ke Ibu Caroline? Oke, terima kasih. Ya, saudara, bahwasanya untuk selama-lamanya ya kasih setia Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesediaan Pak Kris, untuk firman yang sudah memberkati kami semua. Mari saudara, kita naikkan pujian sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Bapakku ajaib. Kita mau belajar merenungkan ya kebaikan Tuhan. Selama ini mungkin kita fokus sama masalah kita, padahal sebenarnya ada banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
Mari kita naikkan pujian ini. Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu teruji kasih-Mu, semakin hari ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, bila ku renungkan, bila ku renungkan ya Tuhan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu teruji kasih-Mu, semakin hari ku mengasihi-Mu. Bapa, Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, Kau limpahkan rahmat-Mu baru setiap hari. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis rahmat-Mu, selalu ada pertolongan. Bapakku ajaib, Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, Kau limpahkan rahmat-Mu baru setiap hari. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis rahmat-Mu, selalu ada pertolongan. Lebih lagi katakan, Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, Kau limpahkan rahmat-Mu baru setiap hari. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis rahmat-Mu, selalu ada pertolongan. Katakan selalu ada pertolongan. Dengan iman saudara sama-sama katakan, selalu ada pertolongan bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih bahwa bila kami merenungkan setiap kasih, kebaikan, dan anugerah-Mu yang sudah Tuhan limpahkan sepanjang hari lepas hari, kami melihat Tuhan, ada begitu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, setiap kelemahan kami, kekurangan kami, bahkan hal-hal yang banyak mungkin yang kami tidak syukuri. Tapi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah ditabur pada malam hari ini, kami mau belajar Tuhan, bahwa kebahagiaan kami itu harus kami ciptakan sendiri, bahwa sukacita itu tidak tergantung kepada situasi ataupun keadaan kami, tapi terlebih apa yang ada di dalam hati kami ini bisa mempengaruhi yang di luar kami Tuhan. Melalui kehidupan kami orang lain boleh diberkati, melalui kehidupan kami orang lain juga boleh terimpartasi untuk mereka bersukacita, untuk mereka berbahagia. Mari Tuhan pakai hidup kami, agar hidup kami juga terus penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun situasi yang kami hadapi hari-hari ini, mungkin karena pandemi yang saat ini terjadi atas bangsa ini. Tuhan, biarlah Engkau mengajarkan mulut kami untuk penuh puji-pujian kepada Tuhan. Dan kami mulai berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan kami terus mau merenungkan kebaikan-Mu. Dan kami terus tetap memastikan hati kami untuk tetap berdoa Tuhan. Untuk tetap berdoa, untuk tetap berkomunikasi, memiliki hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan,
kami tahu Tuhan, Engkau akan banyak berbicara kepada kami. Dan ketika Engkau berbicara kepada kami, Engkau yang akan menuntun setiap jalan-jalan kami. Engkau akan meratakan setiap jalan-jalan kami. Bahkan Engkau membukakan setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau menaikkan syukur kami untuk firman pada malam hari ini. Bahkan kami membawa Bapak Pendeta Christian Sunloy Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati kehidupan, bahkan pelayanan, bahkan rumah tangga yang sudah Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkatinya, Engkau memberikan kekuatan, bahkan kesehatan, bahkan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Hikmat, marifat senantiasa menyertai pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan sekolah Alkitab yang saat ini juga dipimpin oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap anak-anak didik, agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang bergiat dan bersemangat untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa agar semua jemaat di PD Faithful ini, kami memiliki semangat untuk terus bersuka cita, untuk terus bersyukur dan tetap berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau mengucap syukur. Bahkan Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa kami, hari-hari ini yang kami tahu bahwa begitu banyak tantangan juga dihadapi oleh bangsa ini, tapi kami percaya bahwa matamu ada di bangsa ini, hatimu ada di bangsa ini, pikiranmu ada di bangsa ini, dan kami percaya Engkau yang akan terus mengutus para malaikatmu yang berlaksa-laksa itu Tuhan, untuk berjaga-jaga di kota kami, di bangsa ini, karena Engkau melihat ada banyak anak-anakmu yang berdoa, berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya, kami lepaskan keamanan, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan roh takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus atas kota dan bangsa kami, sehingga bangsa ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Shalom untuk Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah kehidupan kami senantiasa memancarkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sempurnakan doa kami. Haleluya. Kami serahkan kepada Bu Karolin. Terima kasih. Ya Tuhan, kami percaya saat ini setiap firman ditabur nggak pernah kembali sia-sia. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh lebih lagi bersuka cita, kami boleh lagi Tuhan berdoa. Kami percaya setiap doa kami tidak akan pernah Tuhan sia-sia. Kami percaya semuanya Tuhan. Apapun yang hari ini kami naikkan belum Kau jawab, kami percaya semuanya akan tepat Kau jawab, bahkan tiba pada waktunya. Semua itu ada waktu yang indah buat kami. Dan kami ajar kami lebih lagi mengucap syukur Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mengangkat tangan kami, menadahkan wajah kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mari saudara yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin.